Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang simple banget. Ini kita akan pakai hanya dengan 3 bumbu Flavis. Jadi resepnya itu gampang banget, bumbunya juga sederhana banget. Nah, kita hanya pakai bumbu, bawang putih, dan juga ketumbar dan garam. Udah, ini aja bumbunya. Tapi nanti rasanya itu akan tetap enak banget karena nanti ayamnya akan kita makan dengan sambal mangga yang seger banget. Nah, ini bumbunya kita haluskan aja pakai ulekan, tapi kita bisa menghaluskan menggunakan blender. Nah, setelah ini kita akan ungkep dulu atau kita rebus dulu ya. Nah, untuk merebusnya di sini aku menggunakan pancinya dari Revan ya. Nah, ini kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita cemplungin ayamnya dan bumbunya juga sekalian kita cemplungin. Ya, kita aduk-aduk sampai rata dan kita akan rebus sampai nanti ayamnya mateng. Nah, sambil menunggu ayamnya direbus sampai mateng, kita akan bikin sambal mangganya ya. Untuk bikin sambal mangganya di sini kita perlu ada cabai keriting, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan gula jawa, dan juga ada garam. Nah, setelah ini kita akan ulek semua bahan ya. Bagi Flavis yang belum pernah mencoba sambal mangga, nanti Flavis wajib mencobanya ya, karena rasanya itu seger banget. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Nah, kalau sudah halus, kita akan siapkan mangganya ya. Ini sambalnya kita sisihkan dulu, kita siapkan mangganya. Di sini aku menggunakan mangga dari mangga Indramayu namanya. Ini masih mengkel banget, masih keras, walaupun kelihatannya sudah kuning tapi ini masih keras, atau yang kita biasa seperti itu masih mengkel. Nah, kemudian kita akan potong tipis-tipis dan kita akan potong sekecil-kecil mungkin. Nah, bagi Flavis di rumah yang punya serutan juga boleh pakai serutan Flavis, jadi jauh lebih gampang. Kalau misalnya Flavis tidak ada serutan, Flavis bisa pakai cara yang seperti aku lakukan hari ini. Nah, kalau semuanya sudah kita potong sekecil-kecil mungkin, kita akan campurkan ke dalam cobek berisi sambalnya, kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, setelah ini kita akan siapkan minyak panas untuk siram sambalnya. Nah, ini minyaknya benar-benar panas banget. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, nantinya akan kita maam dengan ayam gorengnya dan tentunya dengan nasi hangat. Wah, ini rasanya tuh enak banget. Nah, ini kalau sudah jadi sambal mangganya kita sisihkan. Kemudian kita tengok ayamnya. Nah, ini ayamnya sudah matang Flavis, jadi nggak perlu airnya sampai hangat juga nggak apa-apa. Ini dagingnya sudah empuk, bumbunya juga sudah meresap banget. Sekarang kita angkat, nanti kita tiriskan, tunggu sampai dingin. Setelah itu nanti kita akan goreng ya. Nah, untuk menggorengnya di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya aku memakai wajan merek dari Revan, dan minyak gorengnya aku selalu pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Doran. Ini kita pakainya agak banyak ya, karena nanti biar ayam gorengnya itu lebih crispy luarnya. Kalau sudah panas, kita masukkan ayamnya. Di sini aku goreng menjadi 2 bagian ya, karena wajannya tidak terlalu besar, jadi aku gorengnya menjadi 2 bagian. Nah, ini minyaknya diusahakan yang banyak biar nanti sedikit goreng sereng gitu, kan minyaknya panas banget, nanti luarnya crispy, dalamnya itu jadi lembut. Nah, kita balik-balik. Kalau sudah mateng, kemudian kita akan angkat ayamnya. Nah, ini sudah mateng, kemudian kita akan tiriskan. Setelah ini kita akan goreng sisa ayamnya tadi. Nah, ini biarpun ayamnya cuma pakai 3 bumbu Flavis, tapi rasanya itu cukup enak banget dan dagingnya juga empuk banget. Nah, ini ayamnya sudah kering, ayamnya sudah matang. Kita akan angkat dan kita akan sisihkan, dan gak usah lama-lama, kita langsung aja akan siapkan di meja makan. Nah, ini cocok banget dimakan pakai sambal mangga. Nanti kalau misalnya Flavis ada tempe goreng sering juga boleh ditambahkan, yang penting nasi angetnya yang banyak.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan oyong. Biasanya kan kalau kita masak oyong suka kita bikin sayur bening. Nah hari ini oyongnya akan kita masak dengan cara yang berbeda, tapi rasanya tetap enak dan juga rasanya tetap seger. Nah ini kalau biasanya aku masak oyong, itu kulitnya nggak aku buang semua, nggak aku gundulin. Jadi cuman aku buang bagian kasar-kasarnya aja Fluffies. Tapi kalau misalnya Fluffies sukanya dibuang semua kulitnya, ya wis nggak apa-apa. Itu terserah Fluffies dan sesuaikan aja dengan seleranya Fluffies di rumah. Nah setelah ini bagian ujungnya kita akan buang ya. Kemudian setelah ini baru akan kita potong-potong. Nah motong-motongnya itu sesuai dengan selera Fluffies, mau bulat-bulat ya boleh, mau serong-serong boleh, mau seperti ini juga boleh. Nah Fluffies kalau misalnya nyuci oyong itu diusahakan sebelum dikupas itu dicuci dulu ya, jadi biar nggak mengandung terlalu banyak air. Nah kalau semuanya sudah dipotong, kita akan masukkan ke dalam mangkuk. Setelah ini kita siapkan bahan tambahannya. Untuk bahan tambahan di sini aku pakai udangnya nggak usah banyak-banyak, cukup seperempat aja. Tapi bisa menggantikannya menggunakan bakso ataupun pakai dada ayam juga boleh. Nah sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan tomatnya satu aja cukup. Kemudian bagian atasnya kita buang, kita akan potong tipis-tipis. Kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Kita akan siapkan cabai. Di sini aku pakai cabai keriting, Fluffies bisa pakai cabai keriting merah, keriting hijau ataupun pakai cabai merah gede, cabai merah rawit juga boleh kalau lebih pedas ya. Kemudian kita potong-potong, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Nah sekarang kita akan siapkan bahan berikutnya, bumbu berikutnya yaitu bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian bawang merahnya juga akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bawang putihnya juga akan kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi hari ini bumbunya itu cukup dirajang aja Fluffies, nggak perlu diulek-ulek. Kalau semua sudah dipotong, kita masukkan lagi ke dalam mangkuk. Sekarang siap untuk memasaknya. Nah, untuk memasaknya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita pakai secukupnya aja ya, nggak terlalu banyak karena hanya untuk menumis. Kalau sudah panas masukkan bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya itu berbau harum banget. Baru setelah itu masukkan udangnya. Kita akan masak udangnya sampai nanti udangnya itu matang. Baru setelah itu kita akan masukkan bahan berikutnya. Tadi kan ada tomat yang sudah dipotong-potong, dan juga ada oyongnya yang sudah dipotong-potong. Nah sekarang kita akan aduk-aduk sebentar, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini baru kita akan masukkan bumbu lainnya ya. Di sini aku pakai gula Jawa kurang lebih setengah jempol, garam secukupnya, tingkat pedas secukupnya. Kemudian ada saus tiram, ini sebanyak harus sendok makan. Kemudian setelah ini kita akan beri sedikit air kurang lebih 100 ml, nggak terlalu banyak. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai semua bahan tercampur rata dan rasanya enak banget. Dan nggak usah terlalu lama-lama kalau karena oyong itu sebentar juga udah empuk dan juga sudah matang. Nah ini sayurnya sudah matang, wanginya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Kita siapkan juga nasi anget sama tempe goreng ya, biar enak banget nanti rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan tongkol nih. Ini ikannya sudah kita bersihkan ya. Kemudian kita akan marinasi dengan sedikit garam. Nah Fluffies, beli ikannya, misalnya Fluffies nggak ada ikan tongkol dan nggak suka ikan tongkol, bisa juga diganti pakai ikan tenggiri. Ini kita siapkan ikannya sebanyak 1 kg ya. Nah selain ada ikan tongkol, di sini kita tambahkan lagi telur. Untuk telurnya ini sebanyak setengah kilogram, ini sudah direbus dan sudah dikupas.
Sekarang pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku pakai mereknya dari Revan, dan minyak gorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Nanti kalau misalnya Fluffy pengen beli minyak gorengnya, jangan lupa pakai kode voucher dari Fluffy Kasih ya. Nanti akan ada cashback 20% hingga Rp50.000 loh. Jadi nanti tengok di deskripsi box aja kode vouchernya. Nah, ini kita goreng terlebih dahulu ikannya. Pastikan sebelum memasukkan ikannya, minyaknya sudah harus panas banget. Nah, jangan lupa kita baliknya itu nggak usah terlalu sering, cukup 2-3 kali aja. Nah, yang aku suka banget dari ikan tongkol itu, ikannya itu nggak cepet hancur, Fluffy, dia kekel teksturnya. Nah, ini kalau sudah merah-merah kayak gini, ini tandanya sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan tiriskan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah ini baru kita akan goreng telurnya. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Untuk menggoreng telurnya itu nggak usah lama-lama, Fluffy, cuma cemplung. Kemudian kita bolak-balik, nggak usah sampai yang warnanya coklat merata banget, itu nggak usah. Jadi kalau bahasa Jawanya itu monggo syarat doang gitu. Nah, kayak gini aja Fluffy, goreng telurnya ini sudah cukup. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada 6 bawang putih, kemudian ada 8 bawang merah, dan ada cabai keriting. Ini agak banyak, kurang lebih 25. Fluffy kalau misalnya pengen lebih pedes lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya. Atau Fluffy yang nggak suka pedes sama sekali bisa pakai cabai merah yang besar, terus bijinya dibuang. Jadi nanti warnanya tetap merah cantik tapi nggak pedes. Nah, ini kita akan haluskan. Ini di sini aku penghaluskannya menggunakan ulekan. Fluffy bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai chopper, terserah Fluffy di rumah aja. Kalau sudah halus, kita tambahkan lagi tomat ya. Tomatnya sebelum kita ulek, kita potong-potong dulu supaya nanti lebih gampang untuk diuleknya. Nah, untuk ngulek tomatnya itu nggak usah terlalu halus banget juga nggak apa-apa, kasar-kasar juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini aja Fluffy sudah cukup. Sekarang untuk aromatik lainnya di sini kita tambahkan kemangi. Kalau Fluffy suka kemangi bisa diganti pakai daun bawang, atau kalau di luar negeri itu ada yang namanya daun parsley juga boleh tambahkan ya. Nah, ini kita akan tumis terlebih dahulu. Bumbu sudah tadi kita haluskan, pastikan sebelum memasukkan bumbunya minyaknya sudah harus panas terlebih dahulu ya. Nah, untuk menggorengnya atau memasaknya sini aku menggunakan wajannya dari Revan, dan spatulanya sini aku menggunakan spatula silikon dari Viera. Jangan lupa tambahkan garam, gula pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk. Sekarang kita akan tambahkan dulu air ya. Airnya nggak usah banyak-banyak, ini kurang lebih 100 ml aja. Kemudian kita masak sampai nanti bumbunya berminyak lagi dan rasanya udah enak banget, baru masukkan telur, ikan, dan juga ada kemanginya. Nah, tapi harus ingat masukkan bahan-bahan tadi setelah bumbunya itu udah enak banget dan rasanya juga sudah pas banget. Karena setelah bahan-bahan ini masuk, masaknya itu udah nggak usah lama-lama lagi. Tinggal kita aduk sebentar biar ini warna kemanginya tetap hijau dan rasanya itu udah enak banget deh. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal tambahin nasi anget aja yang banyak, rasanya udah enak banget. Udah nggak perlu lauk lain lagi kalau lauknya udah kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!